Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Endah dan Ibu Novi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Hutan Tropika. Kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Pengaruh Ukuran Petak Hutan Terhadap Diversitas Unggas. Lalu perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Marwan dengan NIM 115200001, Sabrina 1152039, Rizky 1152001, Nevin 1152009, dan saya sendiri Kalista 1152013. Berikut ini merupakan tabel luas dari setiap petak. Untuk petak kontrol yang jumlahnya 5 petak, rata-rata luasnya adalah 144,90 hektar. Untuk petak terisolasi besar yang Ekosistem hutan tidak akan terlepas dari interaksi antar komponennya, termasuk di dalamnya lanskap dan antifauna. Perubahan lanskap akan sangat berpengaruh terhadap perbedaan dan kelimpahan spesies, terutama burung. Burung diketahui sangat peka terhadap perubahan lanskap karena sangat bergantung pada ketersediaan makanan dan mudah berpindah tempat apabila habitat dan makanan di suatu tempat telah menipis. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis keragaman burung pada lanskap yang tidak konsisten. Tujuan dari pemaparan ini yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi jenis spesies seperti dari interior, penghuni musim dingin, penghuni musim panas, dan burung sepanjang tahun. Tujuan kedua, analisis keragaman burung pada tempat dan lanskap yang tidak konsisten. Tujuan ketiga, analisis pengaruh ketidakkonsistenan lanskap terhadap keragaman burung. selanjutnya ada studi area yang berlokasi di timur laut Georgia. Jadi nanti di lokasi ini akan dibuat 20 petak. Yang petaknya itu akan dibagi menjadi 2, yaitu petak kontrol dan petak terisolasi. Untuk petak terisolasi akan dibagi lagi menjadi besar dan kecil. Jenis vegetasi studi area kami itu didominasi oleh tanaman kayu keras dari spesies ek dan hikori. Kemudian petak dibuat berdasarkan komposisi vegetasi dan densitas tumbuhan bawah. Berikut ini merupakan tabel luas dari setiap petak. Untuk petak kontrol yang jumlahnya 5 petak, rata-rata luasnya adalah 144,90 hektar. Untuk petak terisolasi besar yang berjumlah 5, rata-rata luasnya 10,59 hektar. Sedangkan untuk petak terisolasi kecil, luas rata-ratanya adalah 1,32 hektar. Lalu untuk metode samplingnya, jadi
Pengamatan dilakukan dari tanggal 3 sampai 20 April tahun 1993 selama 5 jam setelah matahari terbit. Pengamatan dilakukan dengan cara berjalan di transek berukuran 100 x 40 meter pada setiap petak. Jadi setiap petak itu punya satu transek dan jarak tiap petaknya itu 1 kilometer. Lalu burung diamati dari penglihatan dan suaranya. Burung yang didata hanya burung diurnal yang mendarat ke area transek, kemudian diklasifikasikan berdasarkan musimnya. Jadi kalau untuk burung yang enggak mendarat di transek itu enggak akan didata, enggak akan dihitung. Berikutnya dilakukan penghitungan atau identifikasi dari indeks keragaman. Indeks keragaman di sini berguna untuk mendeteksi seberapa bervariasinya keanekaragaman spesies yang terdapat pada pengamatan, di mana indeks keragaman ini terdapat dua jenis indeks. Yang pertama ada indeks Shannon dan indeks Simpson. Pada indeks Shannon dapat dilakukan dengan rumus H aksen, yaitu indeks Shannon-nya sama dengan minus sigma NI per N ln NI per N, di mana NI per N-nya itu merupakan pi yang mungkin sudah kita pelajari di praktikum sebelumnya. Lalu untuk indeks Simpson-nya sendiri dirumuskan sebagai lambda, yang mana didapatkan rumus sigma NI dalam kurung NI min 1 per N min 1, yang mana NI merupakan jumlah spesies, jumlah banyaknya spesies I pada suatu pengamatan, dan N-nya adalah jumlah total spesies yang terdapat pada pengamatan. Selanjutnya ada tahap analisis, yang mana analisisnya ini digunakan untuk menganalisis hasil dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, yang mana tadi terdapat perhitungan dari indeks Shannon dan indeks Simpson. Kita menggunakan F-test untuk mendeteksi adanya perbedaan statistik yang signifikan dengan A sama dengan 0,05 dalam keanekaragaman burung yang kita amati. Lalu juga akan digunakan regresi untuk menampilkan hasil analisis yang memberikan contoh nyata dari pengaruh keanekaragaman serta jumlah spesiesnya. Baik, sekarang masuk ke dalam poin hasil dan pembahasan ya. Pertama, akan dibahas mengenai spesies. Di sini ditunjukkan tabel spesies yang dibagi berdasarkan rata-rata kelimpahan yang ada menjadi 3 sesuai dengan tipe habitatnya. Ada control patches atau dalam wilayah pengamatan, large isolated patches atau wilayah di dalam wilayah sebelumnya yang dipersempit namun ukurannya masih tergolong luas. Lalu ada small isolated patches yang luasnya semakin kecil dan tertutup. Dan bisa sebenarnya saya tidak yakin apakah terlihat atau tidak, tapi pada tabel juga diurutkan dari musim di mana mereka muncul. Mulai dari winter atau musim dingin yang hanya muncul pada musim dingin, kemudian hanya muncul pada musim panas, dan juga spesies-spesies yang selalu ada sepanjang tahun. Nah,
Dari tabel itu didapatkan 1041 individu dari 48 spesies terobservasi pada lokasi secara keseluruhan, sementara terdapat 742 individu dari 63 spesies terobservasi pada lokasi yang lebih terisolasi. Walaupun jenis spesies pada wilayah yang lebih terisolasi atau terpecah itu lebih banyak dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas atau keseluruhan wilayah pengamatan yang dilakukan secara menyeluruh, angka rata-rata jumlah spesies per plot wilayah per sampel ternyata lebih rendah dibandingkan dengan wilayah keseluruhan tadi. Nah, hal itu menjelaskan sebuah kontradiksi. Nah, kontradiksi ini mungkin disebabkan oleh angka variabilitas pada burung yang terobservasi. Jumlah spesies pada wilayah kontrol dan terpecah, serta wilayah luas dan sempit sangat berbeda pada ketinggian 0,05 seperti yang ditunjukkan pada tabel. Nah, tabel ini menjelaskan ketidakseimbangan pengukuran spesies pada wilayah yang berbeda-beda. Kali ini, wilayah yang dibahas itu adalah wilayah hutan yang dapat mendukung lebih banyak spesies dibandingkan wilayah terpecah. Wilayah yang termasuk pecahan luas tentu dalam hal ini mendukung lebih banyak spesies dibandingkan dengan wilayah yang lebih kecil atau sempit. Baik, sekarang saya akan membahas tentang poin selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu keragaman burung. Jadi, didapatkan bahwa wilayah terkontrol memiliki rata-rata keragaman burung yang lebih tinggi dibandingkan pecahan-pecahan wilayahnya secara keseluruhan, termasuk wilayah terisolasi luas dan sempit di saat yang bersamaan. Hal itu ditunjukkan pada tabel yang ditunjukkan pada slide ya. Tabel ini tuh menjelaskan mengenai variabel kontrol dari tiap isolated patches, baik dari besar atau luas, ke sempit hingga ke keseluruhannya. Jadi wilayah hutan yang saling bersentuhan atau berdekatan secara statistik tidak menunjukkan perbedaan signifikan dari wilayah pecahan besar dari hutan yang sama dari aspek diversitasnya. Jadi dapat dikatakan bahwa wilayah pecahan besar dan juga wilayah yang berdekatan dengan hutan memiliki keragaman yang lebih tinggi dibandingkan small patches atau pecahan yang kecil-kecil. Kemudian, poin selanjutnya akan dibahas atau disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan mencoba membahas mengenai spesies interior dan spesies tepi. Berdasarkan tabel yang ada di samping, angka ditemukannya spesies interior di landscape control itu lebih besar daripada yang di landscape terisolasi baik yang berukuran luas maupun yang kecil. Sehingga efek luas landscape secara signifikan ternyata lebih mendukung jumlah spesies interior. Landscape control secara konsisten memiliki lebih sedikit burung tepi daripada landscape besar dan kecil yang terisolasi. Dan juga landscape besar dan kecil yang terisolasi tidak dapat dibedakan dalam hal jumlah spesies tepi yang mereka miliki. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai burung musim dingin, burung musim panas, dan juga burung sepanjang tahun. Di mana jumlah rata-rata yang lebih tinggi dari penghuni musim dingin, jumlah penghuni musim panas, dan penghuni sepanjang tahun itu diperoleh di landscape yang tidak terfragmentasi daripada di landscape yang terfragmentasi baik yang luas maupun yang sempit. Sebenarnya hutan kontrol itu mendukung angka rata-rata yang sama untuk burung musim dingin dan burung sepanjang tahun, seperti halnya landscape besar yang terfragmentasi, tetapi secara konsisten mendukung lebih banyak spesies penghuni musim panas. Hutan kontrol mendukung lebih banyak burung dari semua kategori daripada hutan kecil yang terisolasi. Lalu hutan terfragmentasi yang berukuran lebih besar secara signifikan mendukung lebih banyak spesies sepanjang tahun daripada landscape yang lebih kecil. Tetapi dua ukuran petak tidak dapat dibedakan dalam hal burung musim dingin dan musim panas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.